Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Anak-anak kelas 10 SMK 1 Jati yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan kembali tutorial tentang simulasi dan komunikasi digital yang dari kemarin kita pelajari. Nah, untuk di masa pandemi ini, kita terpaksa melakukan pembelajaran dengan cara seperti ini karena memang kita belum bisa diadakan pembelajaran secara tatap muka. Nah, materi yang akan saya sampaikan untuk hari ini adalah materi tentang mengoperasikan software pengolahan kata atau yang seringkali kita sebut dengan nama Microsoft Word. Nah, di minggu kemarin saya sudah memberikan tutorial tentang bagaimana caranya untuk mengatur page layout atau menentukan area dari halaman yang akan kita buat dokumen. Ya. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan materi tambahan atau materi lanjutan, yakni tentang pengaturan huruf atau font yang ada di dalam Microsoft Word itu sendiri. Baik, kita mulai saja. Nah, pengaturan font itu kita kenal dengan yang namanya gaya huruf, ya. Nah, di sini sudah terlihat, ya, ini juga adalah sebuah gaya huruf. Nah, gaya-gaya huruf ini adalah menggunakan huruf Times New Roman, ya. Nah, bagaimana cara merubah huruf itu sendiri? Cara merubah huruf itu sendiri sangat mudah sekali. Contoh di sini ada beberapa kalimat yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini ada kalimat simulasi dan komunikasi digital. Nah, kalimat ini bisa kita rubah tampilannya menjadi seperti ini. Nah, sehingga ada perbedaan antara tampilan yang tadi dengan tampilan yang sekarang. Kita coba yang berikutnya, misal kita coba lagi satu lagi. Di sini terlihat tulisan simulasi dan komunikasi digital itu memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi tetap tulisannya bisa kita baca dengan tulisan yang sama. Nah, yang atas ini menggunakan jenis tulisan, nah ini ya, namanya adalah Swiss 721. Sedangkan yang kedua ini menggunakan jenis huruf Algerian. Sedangkan yang ketiga ini menggunakan jenis huruf batch script. Nah, jadi sangat mudah sekali bagaimana caranya kita merubah huruf atau merubah jenis tulisan yang ada dalam Microsoft Word sehingga nanti kita bisa membuat tampilan dari dokumen yang sedang kita kerjakan itu lebih menarik dan juga lebih enak saja dipandang, ya. Oke. Nah, bagaimana caranya untuk merubah font tersebut? Ya, barusan sudah saya praktekkan bagaimana cara merubah fontnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah blok dahulu. Ya, bagaimana cara memblok? Cara memblok itu adalah letakkan dulu kursor. Nah, ini kursor ya. Kursor itu yang gerak-gerak ini yang saya gerak-gerakan, ya. Nah, ini kursor namanya. Kursor ini kita klik mouse yang sebelah kiri atau left mouse, lalu tahan dan geser. Atau istilahnya namanya adalah drag and drop, ya. Nah, fungsi drag and drop ini berfungsi bukan hanya untuk merubah huruf saja, tapi juga untuk mengedit semua dokumen yang memang sedang kita kerjakan di dalam Microsoft Word, ya. Nah, setelah terblok, kalau misalkan ini sudah kita blok, maka kita lanjut ke bagian menu home. Di sini ada tulisan seperti yang saya tunjukkan ini, ya. Di sini ada beberapa macam jenis huruf, ada Algerian, ada Angsana New, ada Angsana UVC dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenis tulisan yang sudah ada di dalam memori komputer yang saya miliki, ya. Mungkin di komputer kalian bisa sama juga bisa beda, ya. Tapi ini adalah jenis-jenis hurufnya, lebih dari satu. Bisa kalian manfaatkan jenis-jenis hurufnya yang mana saja. Yang jelas bagaimana caranya mengaplikasikan perubahan jenis huruf yang sudah dibuat tadi, yang sudah ada tadi menjadi jenis tulisan yang memang kalian sukai, ya. Contoh
Nah, kalau kita sudah memilih hurufnya, jenisnya, maka tinggal klik saja. Misalkan saya akan memilih jenis huruf Algerian. Nah, maka seperti ini tampilannya. Atau saya rubah lagi jenis hurufnya, misalkan menggunakan Swiss 721, maka akan berubah menjadi seperti itu. Oke, bagaimana? Sudah dipahami, sudah dimengerti dan sangat mudah kan? Ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Selain pengaturan font atau pengaturan huruf, bisa merubah jenis huruf, juga adalah merubah antara fungsi menebalkan huruf. Jadi huruf itu bisa ditebalkan, juga bisa dimiringkan, juga bisa kita garis bawahi. Sering kita melihat, ya, contoh misalkan ketika saya blok atau saya blok saja mata pelajaran SIMDIK-nya yang ini, saya akan klik lambang B ini atau namanya bold, ya, BOLD. Nah, maka kita lihat tulisan mata pelajaran SIMDIK ini menjadi lebih lebar atau lebih tebal ketimbang dengan tulisan yang lainnya. Kenapa seperti ini? Karena mata pelajaran SIMDIK ini tadi sudah saya blok, lalu saya klik B-nya ini atau bold ini, maka otomatis huruf tersebut akan menjadi tebal. Atau fungsi dari bold tersebut berarti adalah untuk menebalkan huruf, ya. Nah, selanjutnya selain fungsi bold juga ada fungsi italic. Italic ini adalah fungsinya untuk membuat miring huruf atau tulisan yang kita buat. Contoh, kita blok lagi tulisan pelajaran SIMDIK ini, lalu kita klik fungsi italic ini, ya, maka otomatis mata pelajaran SIMDIK akan miring seperti ini. Oke, yang satu lagi adalah fungsi untuk menggaris bawahi. Nah, contoh misalkan saya akan garis bawahi di sini kelas X1. Ya, saya rubah menjadi kelas X, bernama X1 saja. Kita blok kelas X-nya, lalu kita klik huruf U ini atau fungsi underline ini, maka otomatis kelas X yang tadinya tidak ada garis bawahnya sekarang menjadi ada garis bawahnya. Bisa dipahami semuanya? Ya. Jadi tadi ini fungsi bold, fungsi italic memiringkan, lalu fungsi underline adalah untuk menggaris bawahi huruf. Nah, jadi sangat mudah sekali bagaimana caranya kita memiringkan huruf, menebalkan huruf, dan juga membuat huruf tersebut atau tulisan atau kalimat yang kalian buat itu ada garis bawahnya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal bagaimana cara merubah huruf, kita akan atau saya akan memperkenalkan bagaimana caranya membuat perataan teks, ya. Saya akan coba buat dulu 3 buah paragraf. 4, saya buat 4, tidak 3. Nah, ini masing-masing paragraf ini akan terdapat perbedaan. Perbedaannya dalam hal apa? Adalah dalam hal perataan teks. Nah, perataan teks contoh yang di atas ini, nama perataan teksnya adalah justify, ya. Nih, ini fungsi justify, ini justify. Sedangkan yang ini kita akan rubah, ya, menjadi align left. Sehingga terdapat perbedaan. Kalau yang atas kiri dan kanannya dia rata, sedangkan yang kedua kirinya rata sedangkan kanannya dia tidak rata. Untuk yang paragraf ketiga saya akan coba rubah lagi seperti itu. Dia ratanya di tengah-tengah, sehingga ketika kita mau membuat judul seperti yang saya buat di atas atau membuat kalimat yang memang seperti ini, gunakanlah perataan teks rata tengah. Ingat, untuk membuat teks menjadi rata ke tengah-tengah, jangan sampai kalian menggunakan tombol spasi. Contoh, misalkan seperti ini, ya. Misalkan saya punya tulisan simulasi dan komunikasi digital. Ketika kalian berharap ini dari tengah-tengah, kalian menggunakan tombol spacebar seperti ini. Nah, masih ada di antara kalian yang menggunakan fungsi seperti ini? Ini adalah cara yang salah, ya. Jadi di Microsoft Word sudah menyiapkan fungsi bagaimana caranya teks yang kita buat itu menjadi rata tengah. Nah, bagaimana caranya? Kita blok
atau kita tempatkan kursor di kalimat yang akan kita rata tengahkan, lalu kita klik fungsi rata tengah atau namanya center, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah paragraf yang keempat, adalah fungsi perataan teks align right. Nah, dia ke sebelah kanannya rata, sedangkan sebelah kirinya dia tidak rata. Ya, jadi kesimpulannya untuk paragraf ada 4 jenis paragraf. Yang pertama adalah justify, ya. Yang kedua adalah fungsi perataan teks align left atau rata ke sebelah kiri. Yang ketiga adalah center atau untuk perataan teks rata tengah. Sedangkan yang keempat adalah align right atau rata ke sebelah kanan. Oke, itu saja untuk hari ini. Nah, bagaimana caranya kalian merubah huruf yang tadi kita buat? Ya. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita merubah paragraf atau perataan teks, apakah rata kanan, rata kiri, rata tengah, atau rata kiri kanan, ya, sehingga nanti di dokumen kalian, di teks kalian akan rapi dan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Oke, itu saja bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa ya untuk nanti membuat yang namanya resume atau kesimpulan atau rangkuman dari apa yang sudah saya berikan ke kalian hari ini. Catat di catatan kalian. Setelah nanti dicatat, jangan lupa untuk didokumentasikan, dan selanjutnya nanti kalian kirimkan dokumentasi kalian melalui link absen yang seperti biasa kalian lakukan. Nanti di akhir video ini akan saya cantumkan linknya untuk masing-masing kelas. Oke, itu saja. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan, bisa lebih baik daripada hari kemarin, dan kalian semua bisa mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.